Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati wa bainan nar illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada orang dia ini Masya Allah amalannya itu luar biasa. Amalannya orang ahli surga itu sudah dikerjakan semua. Dakwah dikerjakan, hud 4 bulan dikerjakan, makomi dikerjakan. Tapi ternyata Allah ini nggak ridho kepada dia. Fayasbiqu alaihil kitab fayadkhul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, sebelum mati Allah rubah amalannya jadi preman terus mati dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Ini yang ngeri hati. Ada orang Masya Allah kelakuannya itu luar biasa beliknya, meresahkan masyarakat, meresahkan diri dia sendiri, meresahkan keluarganya, semua diresahkan. Pusing, bahkan dia sendiri pun pusing dengan dirinya. Seakan-akan antara dia dengan neraka hanya setengah meter saja. Hadirin yang mulia, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia sebelum mati, Allah rubah dia jadi orang baik, tobat kepada Allah, masuk surga. Bagaimana hadirin? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana kita ini diampuni oleh Allah. Karena kita ini Masya Allah, kalau kita mau berkaca, kita mau merenung, sudah berapa banyak yang dosa kita buat. Dosa kepada istri kita, kita terlalu kasar dengan mereka, kita tidak mengajak mereka mengamalkan agama, kita tidak mengajak mereka keluar masturah. Dosa kepada anak kita sudah berapa banyak. Dosa kepada orang-orang mahalah kita, kita kalau musyawarah bentak-bentak, kita maunya pendapatnya selalu diterima. Kalau pendapat kita nggak diterima, maka kita nggak mau hadir musyawarah lagi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak dosa kita? Sudah berapa banyak dosa kita ketika kita muamalah. Kita kerja akotnya 8 jam. Ternyata kerjanya cuma 7 jam, tapi gajinya mintanya utuh. Kalau minta utuh dong masih mending, minta tambah lagi hadirin. Kita hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nyangkul di sawah. Tapi pematang sawah semakin hari semakin berpindah. Sudah berapa banyak dosa kita hadirin? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau tidak diampuni oleh Allah, satu dosa saja sudah cukup untuk memasukkan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha la hiya at'amadha. Dalam sebuah hadis ada satu wanita masuk neraka. Seorang wanita masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara punya kucing dikandangkan, nggak dikasih makan, mati. Hadirin yang mulia, gara-gara satu kucing kalau Allah nggak maafkan masuk neraka. Tapi walaupun di dosa kita ini kazabatul bahar, seperti buihnya lautan, begitu banyak, kalau Allah mengampuni, ya maka kita akan menjadi orang bersih hadirin. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Insyaallah hadirin. Ya, bagaimana supaya dosa-dosa kita ini diampuni? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang itu kalau ingin diampuni oleh Allah, syarat pertama, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Setiap selesai berbuat kemaksiatan langsung segera ingat kepada Allah. Ini yang sulit ya tidak? Kadang-kadang kita ini maksiat, setelah maksiat kita bangga-banggakan maksiat kita. Tadi malam saya maksiat, nggak ada yang tahu. Memang saya ini orang pengalaman, penjahat kelas kakap saya. Saya kemarin itu loh berhasil nipu teman saya. Akhirnya saya bisa keluar 4 bulan gratisan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau orang itu habis berbuat dosa malah bangga, bahaya. Dikatakan oleh Imam Ghazali, dosa itu kalau kita remehkan maka dosa kecil jadi besar. Dosa kecil ya. Tapi kalau kita bangga, saya ini bisa membuat satu penipuan besar-besaran. Kita menipu orang, kita bangga, dosa kecil jadi besar. Tapi kalau dosa ini kita ini minta maaf kepada Allah, ingat kepada Allah, maka dosa besar jadi kecil. Maka hadirin yang mulia, kita selalu ingat pada Allah kalau kita ini habis berbuat kesalahan. Insyaallah hadirin. Kemudian yang kedua kali, kita ini tobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian yang kedua, taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, tobat dengan sebenar-benarnya. Tobat dengan sebenar-benarnya itu bagaimana? Tobat yang dengan sebenar-benarnya ini kata para ulama, yang pertama kali kita istighfar kepada Allah, minta ampun. Kemudian yang kedua kali menyesal, mengerjakan dosa itu menyesal. Masya Allah, kenapa saya kok bisa maksiat seperti ini? Kenapa saya kok nggak bisa jaga pandangan mata ini? Kenapa? Perjalanan dari Cikampek sampai Temboro, berapa wanita yang sudah saya lihat hari ini? Menyesal. Jadi jangan sekali-kali kita ini biasa saja dengan dosa kita. Orang tuh kalau masih biasa dengan dosanya, berarti dia itu belum tobat. Syaratnya orang tobat itu harus menyesal. Pokoknya saya ini betul-betul menyesal mengerjakan dosa ini. Insyaallah hadirin. Kemudian yang kedua hadirin, niat tidak akan mengulangi lagi. Ini namanya tobat. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ini namanya tobat. Namanya taubatan nasuha ini seperti ini. Niat, pokoknya mulai detik ini saya tidak akan mengulangi kelakuan saya lagi. Jadi itu namanya tobat. Kalau ya Allah ampunilah saya, ada wanita dilihat lagi. Ya Allah ampunilah saya, ada perempuan diperhatikan lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berarti kita ini belum tobat. Syaratnya kita tobat, kita ini harus niat mantap di dalam hati, gak akan ngulangi kelakuan kita lagi. Insyaallah ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara tandanya orang itu niat tidak mengulangi, dia meninggalkan semua perkara yang menjadi sebab dia berbuat dosa. Umpamanya kita ini berbuat dosa
gara-gara pergi ke pasar. Maka tandanya orang tobat betulan nggak akan ke pasar lagi. Saya nanti Pak, pengen ke pasar, tapi saya mau tundukkan pandangan. Oh, kalau kita ini masih seperti itu nanti akan kita ulangi lagi suatu saat. Kita berbuat dosa gara-gara HP. Gara-gara HP kita ini bicara dengan wanita yang bukan mahram. Akhirnya SMS-an, akhirnya begini umpamanya. Tobatnya bagaimana? Bukan memutuskan hubungan saja, buang HP-nya. Bagaimana deh? Insyaallah. Para ulama katakan, selagi kita ini meninggalkan suatu perkara, tapi kita ini penyebabnya nggak kita tinggalkan, nanti suatu saat akan terulang lagi. Karena manusia ini adalah makhluk yang gampang lupa, dan manusia ini makhluk yang gampang terpengaruh. Kalau kita ini belum meninggalkan penyebab-penyebab kita maksiat, maka nanti suatu saat maksiat itu akan terulang lagi. Maka hadirin yang mulia, segala penyebab kita maksiat kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Insyaallah hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian supaya kita ini diampuni oleh Allah, mulut kita ini harus bicara dengan pembicaraan yang benar. Pembicaraan yang benar itu apa? Pembicaraan yang benar ya pembicaraan agama ini. Maka bagaimana di mana-mana, ketemu siapa saja, kapan saja, bicara agama, bicara kebesaran Allah, bicara kemuliaan baginda Nabi, bicara iman, bicara agama, bicara perjuangan, sehingga umat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jadi. Selagi kita ini belum mau berbicara yang benar, maka kita sulit diampuni dosanya oleh Allah. Hadirin yang mulia, orang zaman sekarang ketika mereka suruh dakwah, suruh berbicara dengan pembicaraan yang benar, maka mereka katakan, oh saya belum benar kok suruh bicara yang benar ini bagaimana? Ini orang zaman sekarang alasan nggak mau dakwah. Loh saya ini belum baik kok ngomongin orang, ngomong yang baik itu bagaimana? Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang iman, takwalah kepada Allah dan berbicaralah yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Jadi kalau kita ini dosanya pengen diampuni oleh Allah, amalan kita pengen diluruskan oleh Allah, kita harus bicara dengan pembicaraan yang benar. Bicara agama di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Insyaallah.